Masalah gizi pada anak masih menjadi perhatian utama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. 3 masalah utama yang sedang ditemukan adalah stunting, wasting, dan juga overweight. Stunting merupakan bentuk kekurangan gizi kronis yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Bukan hanya itu, gangguan mental dan keterlambatan motorik dapat terhambat akibat kurangnya asupan protein, mineral, serta akses layanan kesehatan yang memadai. Menurut WHO tahun 2020, angka stunting mencapai 22% atau sekitar 149 juta balita di dunia. Di Indonesia tersendiri, prevalensinya mencapai 21,6% pada tahun 2022. Meskipun angka tersebut turun daripada tahun yang sebelumnya, masih tergolong tinggi. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi stunting, seperti pemberian makanan tambahan untuk bayi dan ibu hamil, serta pemberdayaan kader posyandu. Namun, implementasi program-program ini sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan pencairan dana, dan kurangnya edukasi masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi, AI muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk mengatasi stunting. AI memiliki potensi besar untuk menganalisis data antropometri anak dan mendeteksi dini stunting dengan akurasi tinggi. Tak hanya itu, AI dapat merancang program nutrisi yang lebih efisien dan efektif serta meningkatkan pengetahuan nutrisi melalui platform edukasi digital. Di Indonesia telah muncul beberapa aplikasi AI sebagai deteksi dini stunting, di antaranya Sehati, Elsinil BKBN, Si Gizi Terpadu. Lalu, apakah sudah maksimal penggunaan aplikasi tersebut? Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Aliana Fia dengan rekan saya Sekar Ayu Amara. Kami dari mahasiswi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, jurusan Kebidanan. Sebelumnya terima kasih pada Ibu telah meluangkan waktu untuk kami. Baik Ibu, di sini kami akan melakukan wawancara mengenai teknologi yang Ibu gunakan untuk pemantauan tumbuh kembang anak di puskesmas ini, nggih? Iya, Pak. Baik, selanjutnya bisa Ibu ceritakan bagaimana pengalaman Ibu dalam pemantauan aplikasi Si Gizi ini, nggih? Sebelumnya itu saya baru bekerja di puskesmas menjadi tenaga lapangan untuk nutrisionis itu baru sekitar 2 tahun ya Mbak ya. Sebelumnya kan saya kerjanya di rumah sakit. Nah, sejauh selama 2 tahun pengalaman saya menggunakan aplikasi Si Gizi ini sangat membantu sekali ya, baik dalam pencatatan maupun pelaporan. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya mungkin manual ya, jadi pasti banyak kesulitan-kesulitan, terus lama kayak gitu ya. Tapi dengan adanya aplikasi ini selama 2 tahun ini sangat membantu sekali sih untuk tenaga lapangan gizi di puskesmas. Baik. Untuk selanjutnya menurut Ibu apa sih kelebihan dari aplikasi Si Gizi ini? Kelebihannya mungkin yang pertama dia mudah digunakan ya Mbak ya. Untuk untuk pengoperasiannya sangat mudah sekali digunakan. Mungkin kalau awal-awal sebelum masih pengenalan aplikasi kan pasti kalau kita masih belum tahu gimana cara pengaplikasiannya kan pasti kesulitan ya, karena belum kenal. Nah jadi setelah lama-lama terus kita sering mengutak-atik ini dalamnya aplikasi menu-menunya, lama-lama ternyata mudah sekali untuk digunakan. Kemudian yang kedua, dia juga sangat membantu sekali aplikasi ini dalam hal untuk pengecekan status gizi balita secara individu. Jadi kita nggak perlu kan lihat grafik lagi. Kalau misalkan cara manual kan pasti otomatis akan lama ya. Kalau dengan ini kita tinggal masukkan berat badan, tinggi badan, itu langsung bisa keluar informasi betul status gizinya. Kemudian selain itu juga sangat membantu sekali bagi kami tenaga gizi di puskesmas dalam hal proses pelaporan kepada atasan. Dalam hal ini kepada kepala puskesmas, kemudian kepada dinas kesehatan, juga lintas sektor yang lain seperti kelurahan, dinas sosial. Itu kan sekarang
gencar-gencarnya stunting nih, otomatis kan banyak lintas sektor yang minta data ke kita. Nah, itu kita bisa cepat aksesnya. Kalau misalkan kita manual, otomatis kita rekapnya lama. Nah, jadi ini tinggal kita klik aja menu yang kita butuhkan, otomatis nanti langsung keluar data yang kita butuhkan. Itu sih kurang lebih kelebihan dari aplikasi ini. Baik Ibu, untuk selanjutnya menurut Ibu bagaimana aplikasi Si Gizi ini membantu Ibu dalam manajemen informasi balita? Manajemen informasi balita kurang lebih sama ya Mbak ya. Jadi memang kalau kita lihat dari menu-menu aplikasi, menu-menu yang ada di Si Gizi ini tuh cukup lengkap sekali. Jadi kita butuhnya apa? Misalkan kita butuhnya status gizi balita yang baik, gitu di situ ada. Terus kemudian kita butuhnya data resiko stunting, di situ ada. Jadi cukup lengkap sekali sih. Ibu. Baik Ibu, selanjutnya mungkin untuk hambatan-hambatan yang Ibu temui dalam menggunakan aplikasi ini, apakah ada Ibu? Pengalaman saya ya, karena kan ini kan adalah aplikasi online ya, yang digunakan secara nasional seluruh Indonesia ya. Itu biasanya yang paling sering itu adalah kalau di masa-masa pengentrian data itu kan biasanya akhir bulan sampai awal bulan. Jadi kita kan kalau awal bulan itu kan posyandu berjalan, kemudian akhir bulan biasanya bukadernya mengumpulkan data ke kita. Kita kan harus input tuh secara nasional. Nah, otomatis biasanya seringnya itu adalah terjadi lola itu loh. Apa sih namanya? Servernya down. Kayak gitu. Itu sih kendalanya yang pertama. Kemudian itu sih kayaknya yang paling utama seringnya adalah servernya down itu. Tapi di waktu-waktu tertentu, nggak setiap. Oke, jadi tetap bisa mengakses gitu ya. Betul. Terus untuk keamanan data balita, keamanan data-data yang ada di Si Gizi ini, apakah itu sudah terjamin Ibu? Sejauh ini iya. Kenapa? Karena untuk masuk ke dalam aplikasi ini tidak bisa sembarang orang, kan ada passwordnya ya, username sama password. Jadi yang bisa mengakses ya hanya lingkup dari puskesmas. Setiap puskesmas pun password dan username beda. Jadi kita nggak bisa langsung akses aplikasinya tanpa izin dari puskesmas tersebut. Jadi sejauh ini aman-aman saja. Mungkin ini yang pertanyaan terakhir Ibu. Untuk aplikasi ini, apakah Ibu ada saran dalam hal pengembangan aplikasi ataupun untuk kemajuan aplikasi ini? Sarannya berapa Ibu? Kalau saran mungkin secara selama 2 tahun ini kami menggunakan aplikasi ini, dia itu setiap tahun kayak ada pembaruan gitu. Jadi semakin tahun semakin lengkap, menu-menunya yang ada di dalam aplikasi ini tuh semakin lengkap. Jadi sejauh ini sudah bagus sebenarnya. Cuman kalau masukan dari kami selaku yang di lapangan ya, itu mungkin istilahnya supaya nggak gampang down itu berarti servernya lebih diperkuat lagi kayaknya. Kalau itu, kalau dari menu-menunya sih secara sudah lengkap. Kemudian kalau dari teknisnya ya, tadi kan dari aplikasinya ya, harapannya kan dia pengaksesannya lebih mudah gitu ya. Kemudian kalau dari teknisnya mungkin bisa diadakan pelatihan ya bagi kami tenaga di lapangan, karena kan semakin bertambahnya fitur otomatis kita kan kadang nggak tahu ya caranya gimana. Mungkin bisa diadakan pelatihan terkait itu. Kemudian yang kedua itu adalah selama ini kan yang mengentri data balita ke Si Gizi ini adalah tenaga gizi di puskesmas ya. Sementara di puskesmas itu tenaga gizinya terbatas. Kalau di puskesmas Purworejo ini kebetulan hanya 2. Kita menaungi 4 kelurahan, di situ ada 30 posyandu. Jadi setiap bulan kita mengentri sekitar 2.500 sampai 2.600 balita. Jadi agak keteteran ya, tapi ya bisa aja sih. Tapi kalau misalkan kader bisa didelegasikan untuk mengentri akan lebih mudah bagi kami gitu. Jadi mungkin harapan kedepannya bisa ada pelatihan untuk kader-kader sekali agar membantu. Betul ya, jadi kita tinggal verify aja. Ya seperti itu sih kurang lebih. Jadi mungkin cukup sekian wawancara dalam hal penggunaan aplikasi ini. Terima kasih Ibu sudah sangat bisa meluangkan waktu Ibu di sela-sela kegiatan Ibu yang sangat sibuk ini. Ya sama-sama. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat ya. Amin. Semoga Ibu. Kami juga minta doanya. Semoga kami dilancarkan rasanya kuliahnya. Sukses selalu untuk mbaknya. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Ya sama-sama. Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan juga industri teknologi, AI memiliki potensi yang besar untuk mengurangi stunting
dan juga meningkatkan kesehatan anak-anak di Indonesia. Kolaborasi ini dapat memastikan bahwa teknologi AI digunakan secara efektif dan juga efisien dalam mengidentifikasi, mencegah, serta menangani kasus stunting. Dengan strategi ini, AI tidak hanya dapat membantu mengurangi prevalensi stunting, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan juga membuka peluang bagi inovasi lebih lanjut dalam penyediaan layanan kesehatan. Komitmen yang kuat serta kolaborasi yang erat antara semua pihak terkait sangatlah penting dalam mewujudkan potensi ini, memberikan dampak yang nyata dan juga berkelanjutan untuk peningkatan kesehatan anak-anak di Indonesia. Mari kita cegah stunting dengan HERO, Help Eradicate Stunting with Optimized AI.